Dan tadinya saya berharap Pak Jokowi itu menyampaikan statementnya sambil menundukkan kepala, membungkukkan badan dan minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebijakan ugal-ugalan tentang kereta cepat Indonesia. Karena kalau kita melihat bahwa kebutuhan mendasar transportasi nasional kita belum pada tahap kereta cepat. Karena di daerah masih banyak anak-anak sekolah yang harus nyebrang sungai karena tidak ada jembatan. Masih banyak anak-anak bangsa ini di daerah yang tidak bisa menjual hasil panennya ke kota karena akses jalan yang belum memadai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sependapat. Kami itu tidak sependapat tentang statement Pak Jokowi bahwa ini investasi sosial. Kalau kita flashback ke belakang, proyek ini sejak awal disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu murni B2B, antara bisnis dengan bisnis. Kalau bicara bisnis dengan bisnis, prinsip bisnis itu pasti mencari keuntungan. Tidak ada orang berbisnis yang mau rugi. Dan Cina pun saya yakin, karena ini kan dokumen tidak pernah terbuka ini. Kita hanya meraba-raba. Saya yakin proyeksi yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu ke Cina semuanya serba untung. Makanya Cina itu tertarik berinvestasi. Karena kalau mereka sudah ditawarkan, contohnya Pak Jokowi bilang ke Xi Jinping waktu itu, Pak Xi ini sebetulnya proyek rugi, proyek investasi sosial. Ya tolong investasilah di negara kami. Saya pikir Cina tidak akan mau investasi proyek rugi. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa ini sejak awal adalah proyek investasi sosial, saya tidak sependapat dan tidak masuk logika waras saya. Karena sejak awal ini proyek pasti didesain untuk untung, tetapi di tengah perjalanan proyeksi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai. Misalnya dengan contohnya jumlah penumpang setiap hari ternyata tidak tercapai. Ya itulah yang mengakibatkan proyek ini menjadi rugi. Akhirnya apa? Pak Jokowi mencoba membungkusnya dengan nada heroik seolah-olah beliau telah berjasa membuat transportasi baru di negara kita, sementara kereta cepat ini sebetulnya belum masuk dalam skala prioritas. Nah kalau bicara investasi sosial seharusnya kan yang dibangun itu adalah transportasi yang sifatnya mendasar bagi kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi Pak Jokowi membungkus kegagalannya dengan narasi-narasi heroik dan bahkan ya saya lihat sedikit memelas supaya rakyat percaya bahwa ini adalah proyek investasi sosial yang sesungguhnya bukan tentang investasi sosial, tapi ini adalah ambisi besar politik Jokowi untuk monumental bagi dirinya setelah tidak menjabat. Ambisi politik Jokowi, proyek sosial tidak masuk akal, kata Bang. Silakan Bang Andi. Wah langsung ditembak ya. Iyalah. Saya cuma satu aja pertanyaan. Apakah Bung Ferdinand ini pernah menggunakan WUS untuk ke Bandung? Menggunakan WUS itu bukan ukuran tentang kegagalan udah pernah belum? Nggak, tanya dulu, udah pernah belum? Pertanyaan Anda itu tidak masuk sebelum saya masuk ke substansi, saya tanya dulu, udah menggunakan WUS atau tidak menggunakan WUS tidak akan membuktikan ini bahwa WUS itu adalah saya mau tanya, sudah pernah belum? WUS bagi saya bukan pilihan transportasi. Udah pernah belum? WUS bagi saya bukan pilihan transportasi. Pasti belum pernah. Maka saya tidak menggunakan itu. Jadi saya katakan di sini, apa yang dikatakan Ferdinand ini itu adalah ambisi dia, persepsi dia, bukan persepsi dari masyarakat keseluruhan. Kalau kita tanyakan masyarakat Jakarta, Bandung maupun masyarakat Indonesia, apa yang dikatakan dengan adanya WUS ini adalah suatu kebanggaan, proud of nation, ya, kebanggaan bangsa kita. Dan ini adalah program yang bukan hanya Jakarta Bandung yang nantinya, tapi Jakarta sampai Surabaya. Kalau Jakarta Bandung, ya kalau kita katakan apakah ada keuntungan? Jelas belum ada keuntungan untuk itu. Ya, tapi untuk operasional cost, ya, saya bilang katakan bunga atau piutangnya, tapi operasional cost itu sudah menguntungkan. Dan load factor yang berdasarkan dari Farebox itu sampai Februari 2025, dari 2023 itu sudah 12 juta orang. Ya artinya sudah 50% dari load factornya itu sudah tercapai. Tinggal bagaimana pihak operatornya adalah kereta api ini bisa membuat suatu pemikiran yang out of the box. Pemikiran bagaimana tidak hanya bergantung pada Farebox, tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam WUS itu sendiri, yaitu stasiunnya. Ya, dengan memberikan kerjasama, ya, baik itu advertising, kerjasama untuk vendor-vendor dan sebagainya. Itu juga masukan terhadap nantinya di operational cost itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu adalah social return on investment. Itu adalah bahwasannya nantinya kalau sudah tercapai sampai katakanlah sampai Surabaya,
kota-kota itu akan menjadi bertumbuh sebagai ekonomi baru di kota-kota tersebut. Itu jelas itu akan terjadi. Karena apa? Logistik perjalanan itu berjalan dengan lancar. Jangan bicara sampai Ya. Surabaya dulu. Jadi kita ini masih bicara Jakarta di sini, Bandung. Itu apa beda yang cerita dikatakan nanti. Ferdinand itu adalah persepsi dia ataupun juga mungkin persepsi dari partainya. Karena pertanyaan saya bukan hanya WUS. Kalau dulu kemarin ada blok Tangguh ya, yang di zamannya PDIP juga. Dan juga lucu-lucu buat saya, karena begini, ya waktu itu nggak salah 2000 berapa itu 2015 ya 2016 Ibu Puan Maharani dia berangkat ke Bandung, dia bilang hanya 30 menit kita sudah sampai ya. Wah enak sekali kereta WUS ini. Berikut juga dengan jagoan dia waktu Pak Ganjar, dia juga mengatakan gitu, wah ini enak sekali ini. Kenapa tiba-tiba bisa langsung berubah jalan gitu? Jadi menurut Anda ini Padahal serangan kepada seorang Jokowi. Ya, secara ini ya, kalau kita lihat DPR pun mendukung itu karena adalah PDIP di sana. Jadi menurut Anda ini merupakan serangan terhadap Jokowi melalui Oh WUS? iya, kalau kita bicara ini, kalau yang berbicara sekarang ini yang luar biasa ini kan adalah pihaknya Ferdinand, ya kan? Ini karena kenyataan yang fakta tidak bisa sekarang, dinafikan untuk itu. fakta saat ini negara kita berpolemik dan terbeban dengan utang WUS. Jangan anggap Jangan bahwa bicara orang naik utang WUS itu dibayar oleh negara, Jangan. bukan APBN. Utang WUS itu dibayar itu oleh konsorsium. 60% Indonesia, 40% China. Faktanya hari Kedua-duanya ini itu mempunyai Presiden tanggung memerintahkan jawab. dana Kedua-duanya negara ini untuk bertanggung jawab membereskan untuk utang membayar itu. hutang-hutang itu dan bunganya. Kalau Anda Dan gagal paham tentang uang dan antara bahwa itu bukan uang ya, negara, pihak Anda dari tidak konsorsium layak China bicara seperti setuju. itu. Untuk apa? Untuk merestrukturisasi dari hutang dan bunga itu. Tinggal bagaimana bernegosiasi, apakah menggunakan US dollar, apakah menggunakan yuan. Tinggal bagaimana dari Kementerian Keuangan masing-masing ataupun dari pihak-pihak konsorsium itu duduk bersama. Negosiasi itu tidak menghilangkan masalah yang sudah terjadi dari sejak proyek ini dirancang. Kita sedang bicara kenapa proyek ini menjadi rugi. Artinya kita ingin melihat sejak dulu apa masalahnya. Jadi jangan dianggap bahwa negosiasi itu menyelesaikan persoalan. Tidak. Persoalannya bahwa hutang kita sekarang terbeban karena WUS. Dan yang menanggung itu sekarang diperintahkan Presiden adalah Danantara. Danantara itu adalah uang rakyat. Kalau Danantara hanya mau disuruh membayar utang, kita bicara business. Danantara adalah holding dari semua BUMN itu. Artinya apa? Segi bisnis ini ada, ya. Dan itu semua kalau kita berbicara waktu awal itu bukan gagasan Pak Jokowi. Ingat, itu adalah gagasan dari Pak SBY. Pak SBY gagasannya itu adalah Jakarta tidak Surabaya. mempunyai Bukan keberanian Jakarta untuk Bandung. mengambil keputusan. Anda ngawur Bahwasanya lagi. program ini harus berjalan karena ini adalah lompatan teknologi buat bangsa Indonesia. Dan juga sekaligus mengembangkan transformasi teknologi untuk